Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan acara ibadah daring kita pada saat ini. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, mari satukan hati kita dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih di hari yang luar biasa ini. Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama dalam situasi dan kondisi yang begitu sangat baik. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami yakin ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu, dan ada firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin dan Engkau urapi kami semua. Dari hamba-hamba-Mu, baik akan memimpin pujian, maupun semua tim yang terlibat dalam musik dan seluruhnya, sampai kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan khusus daripada Tuhan, agar supaya kami semua bisa diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya untuk Engkau, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pimpinnya Roh Kudus, urapi kami semua dan alaskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Pada malam hari ini kita kembali beribadah online. Pada saat-saat ini kita diperhadapkan oleh berbagai macam permasalahan hidup kita. Tapi kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, dan kuasa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Malam hari ini kita ungkapkan syukur kita karena Tuhan menyertai hidup kita. Syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih tinggi dari samudra
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena tak terbatas kasih-Mu pada kami Tuhan, dan kuasa-Mu selalu nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan Tuhan untuk kami tetap bersaksi Tuhan, karena saat ini Tuhan saat yang terbaik Tuhan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Monggo Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersaksi untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kita diingatkan oleh sanak saudara kita supaya kita tetap terus waspada. Pada saat ini Tuhan berbicara melalui alam, dan malam hari ini kita diingatkan untuk tetap percaya pada Tuhan dan kita selalu bertobat. Haleluya. Kita pujikan Prokonco Podo Elingo. Kanca padha elinga ning donya pira lawase, kaya kembang suket ing ora-ora, sedelok mekar indah, sedelok maneh alun, busana garing tanpa guna delengen. Kamulyan cuma wis sing kowe. Prokonco padha elinga. Prokonco padha elinga. Dunya pira lawase, kaya kembang suket ing ora-ora, sedelok mekar indah, sedelok maneh sono garing tanpa guna, delengen jagate akeh bencana, pratandha wis cedhak rawuhe Gusti Yesus, padha mratobat Gusti margine. Kaswargan kamulyan cuma wis sing kowe, jagate akeh bencana, padha wis cedhak rawuhe Gusti Yesus, padha mratobat Gusti kaswargan kamulyan cuma wis sing kowe, kaswargan kamulyan cuma wis sing kowe. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau mengingatkan kami akan saudara kami untuk tetap terus waspada Tuhan, dan selalu mengingatkan yang terbaik.
untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, waktunya Tuhan, kami ingin Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan urapan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang kurindu, jamahlah hidupku Tuhan.
Shalom, selamat sore sahabat pecinta ibadah online dari GBS Haleluya Palur dan juga jemaat GBS Haleluya Palur. Tadi kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan saat ini, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau memberi kesehatan sempurna kepada kami, dan dengan kesehatan itu kami ingin belajar tentang firman-Mu. Bekerjalah Tuhan di setiap hati, jiwa, dan roh kami, sehingga firman-Mu menjadi bekal yang hidup bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah menjadi jemaat, kita telah menjadi anak-anak Tuhan, kita telah menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Maka kita harus meningkatkan kualitas hidup kekristenan kita. Hari ini temanya adalah kejujuran. Nah, persamaan kata kejujuran ialah tidak ada kebohongan. Dan bohong ini merupakan sifat. Tuhan juga telah memperbaiki, Tuhan telah memperbarui sikap hidup kita, yaitu supaya kita tidak bohong. Setelah kita menerima Yesus, kita ini dibentuk, kita ini dijadikannya baru, dan yang diperbarui adalah sifat-sifat kita. Di antaranya, supaya kita menjadi orang yang jujur, yang tidak suka bohong. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong tentang jujur, kejujuran, tidak bohong, itu hal yang gampang. Tetapi mampukah kita praktek supaya kita tidak bohong? Mampukah kita praktek supaya kita jujur? Nah, orang dunia mengatakan sukar, kita pun mengatakan sukar, tetapi kita punya Tuhan yang memberikan kekuatan kuasanya supaya kemampuan untuk hidup jujur ini ada pendukungnya. Nah, mari kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan yang keempat. Sebenarnya Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi untuk menyingkat waktu, nanti 1 sampai 11 dibaca, saya akan belajar bersama dengan Bapak Ibu ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ananias dan Safira adalah orang Kristen yang taat melakukan ajaran Kristen, yang tertib dalam hidupnya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat dituliskan tentang ajaran Kristen yang diterapkan oleh jemaat pada waktu itu, yaitu hidup bersama. Harta mereka menjadi milik bersama, sukacita mereka sukacita bersama, bahkan kesedihan mereka, kesusahan mereka, problema mereka adalah problema bersama. Mereka saling mendukung, mereka saling menguatkan, sehingga hidup kekristenannya luar biasa. Di antara sekian banyak jemaat, ada satu keluarga yang namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual tanahnya, lalu uangnya diserahkan kepada Petrus supaya dibagi-bagikan untuk teman-teman mereka.
Di ayat yang ketiga, Petrus mengatakan bahwa hatimu dikuasai iblis. Padahal sudah memberi persembahan, dan persembahannya ini banyak, tidak sedikit. Ananias Safira menjual tanahnya, lalu diberikan kepada Petrus. Hanya pemberiannya ini dikatakan semuanya, padahal hanya sebagian. Iblis suka berbisik kepada jemaat-jemaat yang setia. Hati-hati ya. Kesalahannya bukan kesalahan yang besar menurut kita, tetapi ini prinsip bagi Allah. Jadi mengapa Ananias mati? Mengapa Safira mati? Karena Ananias dan Safira memiliki kesepakatan yang tidak jujur. Mereka bohong. Mulut mereka berbeda dengan hati dan pikiran mereka. Ini yang harus menjadi pelajaran yang penting dalam hidup kita. Ananias dan Safira tidak jujur. Tuhan ingin keterbukaan. Antara mulut harus sama dengan hati, harus sama dengan pikiran. Ini yang terus-menerus kita pelajari supaya kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, Petrus mengingatkan kepada Ananias bahwa sebelum dijual, bukankah tanah itu menjadi milikmu 100%? Sesudah dijual, bukankah uangnya itu menjadi milikmu 100%? Kenapa engkau berdosa? Tuhan tidak melihat banyaknya uang. Tuhan tidak tergiur dengan banyaknya uang yang diserahkan. Bahkan uang yang diserahkan ini bukan untuk seseorang pribadi, tetapi dibagi-bagikan kepada jemaat sesuai dengan keadaan jemaat pada saat itu. Tetapi Ananias berbohong. Petrus tidak tahu, namun Roh Kudus tahu. Sehingga Petrus mengatakan, kenapa hatimu dikuasai oleh iblis? Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Kristen kita harus tumbuh, bukan mandek, bukan stagnan, tetapi bertumbuh. Kristen harus berani meninggalkan hidup lama, sifat lama. Harus sedikit demi sedikit kita tinggalkan. Kebohongan, ketidakjujuran, itu pun harus berani kita tinggalkan jika kita ingin hidup dekat dengan Allah. Allah sudah kirim Roh Kudus kepada orang percaya, maka kita harus segera membuang kebohongan. Karena Allah tidak mentolerir, Allah tidak memberi kesempatan sedikit pun kebohongan di dalam hidup kita. Maka Allah memberi contoh kepada kita dengan Ananias dan Safira ini. Allah kepingin hidup kita makin meningkat kualitas hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, yang harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jadi masalah saling menolong harus dilakukan, karena saling menolong harus menjadi ciri orang Kristen. Hanya masalahnya jumlah tidak diharuskan. Menolong diharuskan, tetapi jumlah itu tidak diharuskan. Ini kesepakatan hati. Nah, mengapa orang memberi? Dalam pemberian dapat berbohong. Ya, saya ulang, mengapa dalam pemberian dapat berbohong? Kebohongan dapat terjadi karena pemberian berdasarkan rasa malu terhadap teman-teman mereka. Kamu memberi berapa? Kamu memberi berapa? Lalu ada rasa malu, maka dia berbohong. Hati dan pikiran dan mulut tidak sama. Terjadilah kebohongan. Karena malu dapat mengakibatkan memberi tetapi berbohong dengan diri sendiri. Tidak bohong dengan teman, tidak bohong dengan orang lain, tetapi berbohong dengan diri sendiri. Satu contoh, bisa memberi tetapi memaksa diri, sehingga tangan memberi tetapi mulut di belakang sana mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada juga kebohongan itu muncul karena sombong. Biar mendapat pujian, maka kebohongan itu mulai dikerjakannya. Dia memberi sebanyak mungkin, lebih banyak dari yang lain, tetapi hatinya tidak rela, sehingga terjadi kebohongan. Dan yang lebih parah, memberi dengan menipu Allah. Dengan contoh, mereka punya, dengan contoh mereka punya, tetapi mengaku tidak punya. Ini ini kebohongan kepada Allah. Ananias dan Safira mati karena ketidakjujuran mereka. Sebenarnya kalau mereka mau jujur, mereka mengatakan kepada Bapak Petrus, Pak Petrus, saya menjual tanah saya, yang sebagian saya serahkan kepada Pak Petrus untuk dibagi kepada teman-teman jemaat. Mereka akan selamat. Tetapi karena mereka tidak jujur, Pak Petrus, ini saya menjual tanah dan semuanya ini saya berikan, padahal tidak. Maka Tuhan menghukumnya. Ananias dan Safira ditulis dalam Alkitab bukan karena Allah kejam, melainkan agar kita mempelajari ketidakjujuran Ananias dan Safira. Sebagai kesimpulan, Tuhan menghukum orang yang tidak jujur. Tuhan menghukum orang yang sombong. Dan Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin dihukum oleh Tuhan, ya lanjutkan ketidakjujuranmu, lanjutkan kebohonganmu, dan lanjutkan ukuran persembahanmu. Tetapi kalau kita ingin bebas dari hukum, Tuhan tidak akan menghukum kalau kita jujur. Tuhan tidak akan menghukum kalau kita tidak sombong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang luar biasa, yang baik, yang memberi kesempatan pada kami untuk kami dapat menikmati segala berkat yang Kau berikan pada kami. Ajari kami berani untuk melawan hati kami, untuk melawan jiwa kami, untuk melawan pikiran kami yang seringkali masih tidak jujur. Ajari kami berani
untuk meninggalkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman dulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. GBES Haleluya Palur mengatakan ada 1B 5M. Satu yang tidak boleh dilupakan dan landasan utama adalah berdoa. Lalu untuk 5M-nya jangan lupa memakai masker. Kita harus menjaga jarak. Kita harus cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kita harus menjauhi kerumunan, bahkan kita harus mengurangi mobilitas kita. Yang kedua, peserta ibadah online, kami mohon supaya tombol like itu ditekan. Dengan kata lain, yuk kita like, kita buka ibadah online lalu kita like. Yang kedua, jangan lupa untuk share, bagi kepada teman-teman, supaya teman-teman juga menjadi orang yang baik, yang jujur, supaya mereka tidak dihukum Tuhan. Dan yang ketiga, komen, berikan komentar dalam ibadah online ini, supaya kami dalam melayani ibadah online makin maju, makin diberkati. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dengan naikkan syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, Engkau memberi kami tanah air Indonesia yang berlimpah, hasil bumi, hasil laut yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kesuburan, kemakmuran yang Kau berikan. Bapa, kami ingat pemimpin-pemimpin negara kami. Berkati beliau Bapa, terlebih Presiden, berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan yang dari-Mu di dalam memimpin negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin negara yang lain. Kau akan pimpin, berkati beliau Tuhan. Kau akan berkati menteri, berikan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Bapak pimpin, berkati beliau, berikan hikmat-Mu untuk melakukan instruksi Presiden yang mereka dengar bersama. Pimpin Bapak agar negara kami aman dan segera lalu dari COVID. Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menjamah Ibu Suheni sehingga kadar gulanya makin membaik. Engkau memberkati Pak Paulus Sugito yang sedang dalam pemulihan. Engkau menjamah Ibu Sriono yang sedang dalam pemulihan. Engkau menjamah Pak Budi yang jatuh supaya segera dapat berjalan dengan baik. Lili yang sakit jantung Engkau pulihkan. Pak Doner yang operasi kaki karena jatuh, Tuhan berkati dan sembuhkan. Octavianus Hendrawijaya, Engkau ganti organ-organ tubuh yang baru. Pak Sarjono yang stroke, Kau jamah supaya Kau sembuhkan. Engkau juga menyembuhkan Ibu Salami yang sakit migrain. Engkau menyembuhkan Ibu Ratmi yang sakit lutut. Engkau menyembuhkan Ibu Wagini yang lemes badannya. Engkau menjamah Bapak Weli yang sakit ginjalnya. Engkau jamah Pak Karyanto supaya dapat segera melayani antar jemput. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah mereka dengan pemulihan yang sempurna. Saat ini kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Bing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto dan Mbah Darto. Jamah iman percaya mereka
sehingga mereka segera menikmati sukacita yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah online kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.